realisasi melalui persaingan politik oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak pelayan mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi seperti saya umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini ya soal biasa aja kan. Mau dibuat biar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai kan, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang DPR bahwa intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya pahami itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Mau secara lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa itu, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Lalu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Berasumsi keyakinan itu mesti dibarengi dengan langkah hukum saya, kan sama itu. Jadi di dalam pertanyaanmu Anda sudah jawab sendiri itu. Coba kasih pertanyaan yang lebih rumit lah. Jangan yang Oke, silakan. Tapi jangan kemudian gara-gara itu nggak berani nanya. Ayo silakan. Silakan. Santi jangan langsung nyemberut, ya. Wah, iya. Itu. Oke, silakan. Siapa yang sudah tahu headline-nya? Rocky Gerung menyiapkan acara. Oke, silakan Anda. Goes without saying. Oke, pakai mic. Biar masuk pertama. Izin Bang, saya Rizky dari Kompas.com. Nggak usah pakai izin ya, langsung Anda nanti minta ya. Oke, siap. Bang, kan tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan saya kalau Polda Metro Jaya akan proses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Oke, yang lain. Dia nggak dengar pertanyaan Santi. Yang lain. Tadi ada temen bicara hal yang sama, you nanya juga. Oke, yang lain.
Dan di sini Sorry, ini ya, Bang. jangan pakai izin ya. Ya, Wartawan sorry, itu Bang, ya. mestinya egaliter ya. Saya Sorry, sering Bang. perhatikan teman-teman kalau jumpa pers pakai izin, nggak usah izin. Hak Anda diberikan hak mewakili publik untuk menanyakan itu pada pejabat publik. Ya, sorry. Silakan. Sore Bang, saya Pak Bang dari Koya ini. Ya. Bang, laporan Anda Anda di Barreskrim kan ditolak. Tapi kemarin Andi Gani, Kalimat itu laporan Anda di Barreskrim, saya nggak laporan Barreskrim. enggak, laporan terhadap Anda di Ya Barreskrim karena itu itu ditolak. pakai bahasa yang benar. Ya, laporan terhadap Anda di Barreskrim itu ditolak oleh kepolisian, dan kemarin Andi Gani mengunjungi Barreskrim untuk mencari celah untuk menjerat Abang di pasal terkait IKN, penghinaan terhadap IKN. Menurut Abang apa sih, kan Abang sendiri mengucapkan tadi mendukung penolakan undang-undang Omnibus Law ya. Sedangkan Andi Gani sendiri dari tokoh buruh juga Bang. Gimana Bang? Kenapa? Dia apa dalil Iya, Andi Gani, dia apa yang saya bantu? Andi Gani itu mencoba menjerat Abang lewat. Ya oke, tunggu aja kalau cobaannya berhasil. Saya bisa jawab. Kan dia juga merasa dia masih mencoba apa coba? Coba kasih substansinya tuh. Dia mencoba. Bagaimana saya tanggapi seseorang yang lagi mencoba-coba? Iya. Masih Kalau mencari dia- celah hukum di terhadap omongan Abang. terhadap- Udah ada dia seperti celah hukumnya. Belum sih. Ya udah bisa jawab dong. Ayo, Terus. ayo, silakan yang lain. Ini saya buka kesempatan nggak usah pakai izin, langsung aja tanya. TV One, silakan. Sebutkan namanya biar kita Saya kenal. dari TV One mau bertanya terkait dengan tadi kan dari PDI sendiri ada melarang, apakah itu salah satu Melarang. melarang Pak gitu untuk apa dengan mahasiswa seperti itu, karena kan Pak Oh, yang di Jogja. yang di Jogja, betul. Nah, apakah itu merupakan salah satu upaya dari PDI untuk menyentil atau menyinggung terkait dengan sindiran kepada presiden, dan kemudian dan ini ada juga ada opsi gugatan hukum. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Pakai deh, pakai mic. Kenapa dia nggak tahu pada PDIP? Karena kan Menurut Rocky PDIP kan itu PDIP yang punya pengetahuan. Kenapa dia larang? Kan justru itu yang saya tanya. Kenapa PDIP melarang saya untuk memberi ceramah? Saya bertanya itu supaya saudara tanyakan kepada PDIP. Masa saya harus tanya saya kan? Coba dong itu ini. kemudian Sekjen PDIP Pak Hasto itu juga akan melakukan upaya dalam gugatan secara hukum, itu bagaimana, Bang? Oh, Hasto jangan upayakan dong, jangan hukum dong. Kan dia berupaya pakai jalur itu. Coba betulin kalimatnya. Menurut aku bagaimana? Gimana saya jawab? Hal yang memang formil dia melakukan langkah hukum itu. Ya udah. Kan Anda mau saya menjawab di luar jawaban yang sana. Saya hormati. Padahal cuma itu jawabannya. Nangkap nggak? Sorry ya, saya supaya tajam. Kalau nggak nanti headline-nya menceng-menceng gitu. Atau saya bilang, ya persilahkan Hasto. Lalu Anda sebut Rocky Gerung mempersilahkan Hasto perlakuan kamu. Itu apa beritanya? Itu kan dan nilai. Memang begitu harusnya. Kan pertanyaan jurnalistik itu harus menimbulkan pertanyaan baru supaya berkembang. Kalau sudah ditutup di situ ya, ini sorry saya kasih lihat tentang jurnalisme itu scrutinize. Coba tanya yang lain ini. Itu kan mudah. Karena itu saya tadi bilang di awal, saya mengantisipasi semua pertanyaan teman-teman. Nah, karena itu saya terangkan aja. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak menggunakan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif, oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan? Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan, itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu, ini hinaan atau kritikan kan? Dasarnya gitu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang. Oke, dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss coklat, dapat coklat dari Swiss.
Ya udah biasa aja. Nah, supaya itu ditertibkan, biarkan proses hukum ini. Pak Hasto datang ke melakukan langkah hukum, oke. Kalau ada langkah hukum buat apa demo kan begitunya. Tetapi ya silakan juga kalau dia masa dengan pakai kekerasan. Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko, kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan, itu pengertian provokatif kah? Atau memang itu sekedar ulah humoris dari Pak Muldoko? Saya pakai kata ulah humoris ya. Tidak berwaskan itu kok ulah tapi humoris. Ya kan ulah itu kan. Tapi dengan bentuk humor mungkin ya saya pasang badan. Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan gue pasang badan buat gue. Jadi soal-soal semacam itu, dan bagian ini nanti bicara di dalam persidangan untuk pertarungan akademis. Kalau ini masuk ke ranah. Jadi saya ucapkan sekali itu. Oke. Selamat sore, Ya. Bang Robi. Saya Ahmad Riyad dari Tempo.co. Yes. Saya ingin bertanya, Pak Misal tadi dari penjelasan Bung Rocky, artinya dari kasus ini memunculkan pro kontra di masyarakat. Ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, mungkin saya ingin tanyakan adalah dari Bung Rocky sendiri, antara perbedaannya antara kritik terhadap pejabat publik dengan penghinaan terhadap pejabat publik itu menurut Bung Rocky seperti apa? Ini yang namanya kritik, ini yang namanya penghinaan. Ini lagi, tempo lagi. Kritik itu artinya saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina artinya pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan, martabat itu melekat pada manusia ansih, namanya human dignity. Tidak punya martabat. Pejabat publik nggak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik. Kenapa? Pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial. Itu sama dengan hal yang berlangsung hari ini. Pak Jokowi adalah bapak kita itu, karena itu dia nggak boleh dihujat, kritik, apalagi di sini. Itu menyamakan kedudukan publik, tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya. Itu ada sistem kerajaan. Kan itu yang saya maksud, orang mesti bisa bedakan loh. Soal bapakmu dan bapak kita, dia bikin kesalahan, tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa diganti sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya 5 tahun. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi. Bisa nggak, Mak? Atau saya terangkan dulu dari hal yang lebih filosofis. Dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Gak mungkin salah raja itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya, karena itu ada nama raja itu. Tapi sekarang kan kita pilih republik, itu bukan sistem kerajaan, sehingga tubuh publikanya beda dengan tubuh privatnya. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu, karena kita masih panjang berdemokrasi. Satu waktu mungkin bisa diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan. Usia dari awal dia scrutinize saja kan. Oh, ini ada tubuh publik, ini ada tubuh privat. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedain nggak tuh? Sekasar-kasarnya Anda itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu, pada bukan publiknya. Ukurannya cuma satu, Anda boleh maki segala macam pejabat publik, kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya terganggu tuh. Hanya itu. Anda sentuh dengan ucapan dengan jarak 0,1 mm kan ada soal. Tetapi itu masih jauh dari pengertian kita tuh, hanya masih berlaku. Mungkin yang 50 tahun lagi baru kita paham bahwa oke, dia pejabat publik, dan pejabat publik juga mengerti bahwa dia jadi pejabat publik, maka dia mesti siap sedia untuk dikritik, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Sama seperti selebritis marah-marah kalau dikritik. Loh, Anda dapat keuntungan dan kedudukan Anda sebagai public figure. Oleh karena itu, di balik
keagungan Anda juga akan dicaci. Itu konsekuensi jadi selebritis. Melapor kemana nggak bisa selebritis melapor. Udah itu dalilnya. Kalau nggak mau tampil ke publik, ya udah jangan jadi selebritis kan. Kan itu dasarnya. Jadi teman-teman sekalian, ya, sekalian kita belajar sama-sama ya, supaya saya inginkan ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi. Dan dulu salah satu filsuf yang pemikir demokrasi, Jean-Jacques Rousseau, satu waktu dia ditanya sama wartawan tuh, apa penyebab Roma itu yang demokratis hancur? Kata Jean-Jacques Rousseau, kebebasan itu atau demokrasi itu seperti buah, dia bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah, lambung kita itu nggak sehat semua, sehingga gagal cerna marah gitu, nggak salah sih. Padahal kan salah sendiri kenapa lambungnya nggak sehat. Oke, tadi ya Mbak ini, tadi mic-nya di mana? Tolong dibantu ya. Atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Kan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Ini nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum guru itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya cuma pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu buruh itu memang sudah berencana secara teorik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah? Kalau dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus BRI pertama tuh. Kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ mungkin nggak ada soal. Tetapi bentuk kepuasan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengekstalasi itu. Karena itu ya oke, dicari cara supaya tidak boleh. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara
geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu semua ya, presiden menjual negara. Kenapa mesti harus? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu bisa dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikan yang mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa sehingga ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam itu. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Ini pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Apa yang mandul pasang badan? Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada pribadi, pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Tidak salah. Rocky Gerung kan intelektual karena pakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta di-review itu nggak ada. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa
kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya melihat kadang-kadang itu apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok, gua mau borok dulu sendiri. Gimana coba? Prinsip itu. Padahal saya sendiri yang terus, saya nggak punya partai politik. Itu antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham, oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya, dan silakan kalau masih ada soal, tapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman, daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu, lebih baik kita ketemu langsung gitu ya Bung Rocky ya. Betul. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mike. Mic-nya harus mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh.
dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Nggak usah saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah.
Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil, enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperburukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, pusat menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh, lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus belli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti harus itu? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil resiko untuk menjadi. Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud, tapi Pak Muldoko kan dia KSP, yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti
bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dol, lu nggak bisa gitu. Itu udah selesai tuh periode itu kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Dia Pak Prabowo bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul, bercanda segala macam. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio mau jadi pejabat tuh berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh, karena sering bergaul dengan saya. Dia orang sipil. Mau tambah lagi ya? Silakan. Enggak, jangan pakai izin. Bang Luki kan tadi bilang kalau misalkan Pak Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Luki itu kalau misalkan Pak Muldoko itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak salah relawan dengan dia seperti itu. Benar kan ya? Benar. Relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda, mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena bergaul dengan presiden maka dia going native. Going native berkalkulan dari firman going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih ya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Apa Bang Luki mau menganggap Pak Muldoko bias terhadap Jokowi jadinya? Saya tahu ini akan sebagai berita gitu kan. Oke. Masih ada tanya saya, please gini ya, sekalian saya sharing. Kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman. Saya ini wartawan ya, teman-teman. Mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter, ya. Karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak. Loh, ini Anda udah jadi apa ya? Itu subordinat dari narasumber. Gak boleh wartawan dari subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya. Saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Gitu, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.